Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita meningkatkan kebaikan kita melalui kuliah subuh, melalui siraman rohani agama Islam, tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan siraman rohani ini menjadikan rohani kita semakin bertambah baik, menghilangkan kesalahan atau dosa kita, dan juga meningkatkan derajat kita sebagaimana telah dijanjikan dalam hadis Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan untuk masuk surga. Bahkan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih, man kharaja min baitihim fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi talibul ilmi atau penuntut ilmu, pencari ilmu itu berada di jalan Allah sampai ke rumahnya lagi. Masya Allah, ini adalah penghargaan Allah kepada orang-orang yang mencari ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir, termasuk majelis zikir. Majelis zikir juga termasuk majelis ilmu. Artinya orang yang senantiasa berada dalam pencarian ilmu itu dia termasuk orang-orang yang berzikir, orang-orang yang didoakan oleh malaikat untuk diampuni kesalahannya. Rahmat yang diberikan Allah itu berupa ampunan. Bahkan didoakan oleh hamba-hamba Allah yang lain, seperti ikan-ikan di laut. Yang jelas utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan ibunda sampai liang lahat, sampai meninggal. Ini menjadi prinsip kita. Ilmu itu luas sekali. Kalau kita memilikinya, maka kita akan dimudahkan di dalam urusan-urusan kita karena kita tahu ilmunya. Ya, ilmu termasuk ilmu duniawi, ilmu menyambut gawe, ya. Itu kalau tidak tahu ya salah jalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini masih doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana, duh pangeran kula,
Ilfir mugi ngapura Tuhan li kagem kula wali walidaya lan kagem tiyang sepah kalih kula. Hadza utawi iki donga kanggo wong tuwa loro qabla ayyata bayyana ing dalem sadurunge yen to pertelo lahu kedue Nabi Ibrahim apa ada watuhuma permusuhan dari kedua orang tua Nabi Ibrahim lillahi untuk Gusti Allah, kepada kanggo Gusti Allah azza wa jalla. Waqilah aslamat ummuhu, tapi ada yang mengatakan ibunya telah masuk Islam, telah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kalau abahnya dijelaskan di Al-Quran tidak hanya di satu tempat, itu dia tetap tidak beriman. Maka ada ayat yang berbunyi wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Permohonan ampunan kepada Allah untuk abahnya Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum jelas-jelas abahnya itu telah dinyatakan kafir. Itu adalah sebagai pemenuhan janji Nabi Ibrahim. Kan di surat Maryam itu setelah abahnya itu la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, begitu mengatakan begitu, kalau enggak berhenti dakwahmu ini, ajakmu ini, maka akan aku usir engkau, akan aku rajam. Bisa dilempari batu, bisa diusir, ya, bisa dicela terus-terusan. Di situ kemudian jawab Nabi Ibrahim, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi, gitu, di surat Maryam. Kisah Nabi Ibrahim itu kan ada 25 surat, salah satunya di surat Maryam. Ibrahim mengatakan keselamatan semoga tetap ada padamu abahku. Jadi jawaban dari Nabi Ibrahim ketika bertengkar sekalipun ini tidak ada yang tidak indah. Kalimat-kalimat Ibrahim tidak ada yang kasar, ya. Bahkan beliau itu setelah dibakar tapi tidak mempan, tetap saja kalimatnya tetap enak didengar. Ini kepada abahnya, apalagi kepada orang tuanya, ya, tetap harus menghormati. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya masih tetap tidak mau ikut agama Islam, wa shahibhuma kancanono, temanilah keduanya. Artinya dalam urusan-urusan yang selain agama ya tetap menghormati, misalnya ngambilin apa, ya, kemudian kalau lewat di depannya apa, kalau di Jawa itu kan bungku, jadi selalu permisi, selalu sopan. Kemudian dilanjutkan sa'astaghfiru laka rabbi, keselamatan semoga ditetapkan atasmu, ya, apa, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Nah ini padahal jawabannya abahnya itu kan la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wes minggat toh gitu ya. Tak usir, tak lempari dan seterusnya. Nah ini Nabi Ibrahim memberikan contoh untuk generasi sesudahnya bagaimana berhadapan dengan orang tua yang lain agama.
Jadi tidak ada namanya kasar atau tidak sopan. Tetap lemah lembut, tetap sopan. Khusus mengenai beribadah kepada Allah, maka anak ini tidak boleh mengikuti dalam beribadah, tidak boleh mengikuti ajaan orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk selagi dalam rangka mendurhakai Allah. Jadi Allah harus tetap didahulukan. Walil mukminina lan kagem tiang-tiang mukmin yauma yaqumu ing dalem dinane al hisabu, penghisapan atau perhitungan amal. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman semuanya pada hari hisab amal, hari kiamat. Jadi sejak Nabi Ibrahim itu kita ini sudah didoakan agar diampuni kesalahan kita nanti pada hari hisab atau penghitungan amal. Makanya di dalam sholat itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kata-kata Nabi Ibrahim itu masih disebut. Dan kita kan kalau sholatnya sholat fardu 5 kali, berarti kan membacanya berdoa kama shallaita itu 5 kali. 5 kali. Belum nanti kalau ada sholat sunat, belum ada kalau sholat sunat nawafil ya, maupun sholat sunat tahajud, hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat gerhana matahari dan seterusnya. Nah ini anggaplah ini sebagai imbal balik dari jasa Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ini juga mengajarkan pada kita, jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Ketika kita minta ampun kepada Allah, mintakan juga orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, gitu ya. Ya Allah, ampunilah aku dan untuk orang-orang yang telah mendahului aku dalam keadaan beriman. Memang kan kalau yang tidak beriman tidak termasuk. Ini ajaran kepedulian kepada sesama orang yang beriman. Memintakan ampun ini penting sekali, ya, penting sekali. Orang kalau sudah diampuni berarti kan yang masih ada tinggal amal baiknya, dosa-dosanya sudah terhapus. Wala tahsabanna lan ojo ngira temenan sira Allah ing Gusti Allah ghafilan ing zat kang lali amma saking barang yak malu kang nglakoni sapa al-zalimuna wong-wong kang zalim, al-kafiruna tegese wong-wong kafir min ahli Makkah saking penduduk Makkah. Innama yuakhiru angin pastine ngakhirake ngakhirake sapa Allah ing al-zalimun bila azabin kelawan tanpa siksa liyaumin kedue dina taskhosu kang ya penglihatan yang terbelalak fihi ing dalam yaum apa al absaru pira-pira peninggal lihau lima taro karena
hiruk pikuknya apa yang dilihat pada hari kiamat itu. Jadi jangan mengira bahwa Allah itu lengah atau lupa atas perbuatan orang-orang yang mendurhakainya, yang tidak patuh kepadanya. Hanya saja hukuman untuk orang-orang yang tidak patuh itu nanti pada hari terbelalaknya mata, yaitu hari kiamat, hari penghitungan amal atau yaumul hisab. Ya Allah, Masya Allah, saya mendoakan kepada mitra persada dimanapun, mudah-mudahan kita ini dimudahkan dalam hisab amal kita, ya. Seperti doa doa salah satu doa kita gitu ya, itu kan dimudahkan dalam urusan hisab, diringankan dalam urusan hisab. Jadi di dunia diampuni, kemudian mendapat rahmat, kemudian pada hari kiamat dimudahkan dalam urusan hisab. Artinya hisabnya itu tidak sulit, gampang, itu mengandung maksud cepat selesai dan cepat mendapatkan surga. Mudah-mudahan juga kita ini mendapat bebas hisab. Artinya tidak usah dihisab, langsung dianggap baik begitu saja, dianggap baik semuanya. Mudah-mudahan, yang namanya kita memohon boleh-boleh saja. Muhti'ina musri'in, halih cepet-cepet kabeh, muqni'i ru'usihim, halih ngangkat pira-pira sirahe al-zalimun ilas sama maring langit. Artinya mereka cepat-cepat mengangkat tangannya ke arah ke atas, ya. Layar tatu ora bali ilaihim maring zalimun apa tarfuhum kedipane zalimun ai basaruhum peningalane zalimun. Mereka itu terbelalak kemudian melihat ke atas dan tidak segera diturunkan. Jadi kayak wong domblong. Kalau kita itu seperti orang domblong itu. Karena terbelalak situasinya, betul-betul Allah marah kepada orang-orang yang berdosa. Allah akan memberi hukuman seadil-adilnya. Bahkan ada hak orang yang dipungut oleh orang lain, yang diambil oleh orang lain, pada hari itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Suatu hari Kanjeng Nabi itu juga berbicara seperti ini, ya. Siapa yang haknya belum aku penuhi, atau yang pernah aku zalimi dan aku belum meminta maaf, itu ada sahabat. Siapa itu? Saya, Kanjeng Nabi. Wah, sahabat yang lain itu pada heran dan kok gimana sih dengan Kanjeng Nabi kok berani-beraninya menyatakan haknya belum terpenuhi. Ya di ngapura rasa ngono kuwi. Ini masih tetap Kanjeng Nabi. Oh ya, silakan. Apa yang menjadi hakmu dan belum aku penuhi? Dulu dengan waktu perang itu mendolimi saya. Oh ya udah, balas saya. Dibuka bajunya Kanjeng Nabi, sudah siap untuk diapain. Ternyata laki-laki ini mendekat pada Kanjeng Nabi dan memeluk badan beliau, memeluk tubuh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia ini ya baru kali ini dia bisa
memeluk menyentuh kulitnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bukan tidak untuk menuntut haknya, tetapi hanya untuk pengen dekat dengan Kanjeng Nabi, kulit bertemu kulit itu. Nah ini, jadi sahabat yang lain plong dan Kanjeng Nabi ya artinya orang ini tidak mempermasalahkan persoalan hak dan kewajiban. Dia hanya ingin memeluk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afidatum lan utahi pira-pira atine zalimun qulubuhum iku hawaun ay khaliyatun minal aqli li fazaihim. Hati-hati mereka itu kosong. Jadi ya namanya orang terkejut ya, yang semula itu menyangka terjadinya hanya biasa-biasa, ini kejadiannya kok luar biasa, kok aneh gitu. Nah, itu terbelalak matanya, kemudian hatinya menjadi kosong. Masya Allah, aduh, amal saya waktu itu kelihatan semua gitu. Oh, sudah merasa panik ya, hiruk pikuknya bukan main. Padahal orang yang bangun dari kubur itu pada nggak pakai baju. Artinya yang laki-laki bisa melihat perempuan dan seterusnya. Itu tidak membuat mereka nafsu. Karena apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini di juz Ammah juz 30. Masing-masing orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan, sibuk sendiri-sendiri. Itu sibuk dengan bagaimana amalnya. Wa afidatuhum hawa wa anzir lan paringo pepenget sapa sira Muhammad khawif ya Muhammadu annasa ing menungso al-kufara tegese wong kafir yauma yakti ing dalem dinane nekani him ing kufar apa al-azabu siksa huwa utawi yauma idzin au yauma yaktihim yaumul qiyamati iku yaumul qiyamati dina kiamat. Kanjeng Nabi itu sebagai Al-Bashir dan An-Nadhir. Ketika memposisikan sebagai An-Nadhir itu mengingatkan manusia, kalian mumpung masih hidup ini perbanyaklah amal, jauhi dosa dan seterusnya. Dijelaskan ini dosanya begini, suasana di alam kubur begini, suasana pada hari kiamat begini. Semua sudah dijelaskan kepada kita. Nah, ini diberi peringatan, dieling nih. Fayaqulu mongko ngucap sapa alladzina wong akeh zalamu kang zalim sapa alladzin kafaru kang kufur soalane Rabbana duh pangeran kula akhir mugi ngakhiraken tuan tegese mugi nunda panjenengan na ing kita bian biantarud dana ilad dunya kelawan yen to balekaken panjenengan ilad dunya maring dunya ila ajalin maring suwijining mangsa qaribin kang parek nuji buk mongko ngijabahi sapa kita dakwataka ing ajaan tuan bitauhid kelawan nyembah Gusti Allah. Jadi pada hari kiamat itu orang yang zalim, orang yang kafir sempat minta kepada Allah, mohon ditunda jenengan wangsulnya kula teng donya sebentar saja, kula badhe nyembah panjenengan, kula badhe ngijabahi nuhoni memenuhi
permintaan panjenengan yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Wa natabi lan melu sapa kita ar-rusula ing pira-pira utusan fayuqalu mongko den ngendikaaken lahum kedue wong-wong kafir taubihon kelawan ngejek awalam takunu ana ta ora ana sira kabeh iku aqsamtum halaftum wis sumpah sapa sira kabeh mingko perlu saking sadurunge iki fid dunya ing dalam dunya tegese ana ing dunya malakum ora ana kedue sira kabeh min zawalin saking ilang anha saking dunya ilal akhirat maring akhirat. Apakah kalian ndak ingat dulu pernah sumpah-sumpah hidup ini hanya di dunia ini saja ya? Tidak ada alam abadi, zaman abadi, enggak ada akhirat itu ya. Itu di surat Al-Ahqaf ya, juz 26 awal itu wa ma yuhlikuna illa dahr gitu. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Artinya setelah kami tidak ada ya sudah selesai urusan, tidak ada kelanjutannya. Padahal kalau dalam ajaran Islam enak. Nah, kalau nggak ada hari pembalasan, enak banget orang-orang yang berbuat zalim di dunia, orang yang dizalimi sengsara, enak banget yang berbuat salah, enak banget yang mendolimi orang lain. Harus ada pertanggungan jawab. Manusia aja hidupnya mempunyai pertanggungjawaban, anggota dewan, menjadi Pak Lurah, semua dimintai pertanggungjawaban. Wasakan tumlan manggon sapa sira kabeh fiha ing dalam dunya fi masakin ing dalam pira-pira panggonan fi masakinil ladzina ing dalam pira-pira panggonane wong akeh zalamu kang zalim sapa alladzin anfusahum ing awak dhewe ne alladzin bil kufri lan kufur minal umamis sabiqah saking umat-umat kang dingin wa tabayyana lan pertelok lakum kedue sira kabeh kaifa halih kepriye fa'alna agawe sapa ingsun bihim kelawan alladzina zalamu minal uqubati rupane saking siksa falam tanzajiru mongko sira ora iso nglereni. Ditambah lagi hinaan dari Allah. Lo kalian dulu juga menempati tempat-tempat orang yang zalim ya, menempati tempat-tempatnya orang yang berbuat dosa, orang-orang yang sebelum kalian. Watabayyan lakum kaifa fa'alna bihim, kalian sudah jelas bagaimana aku memperbuat kepada mereka. Mereka aku binasakan karena dosa mereka seperti kaum Ad, kaum Samud ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kalian gak bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Maka mitra bersada, mumpung kita ini masih diberi kesempatan, marilah semakin meningkatkan amal kita. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan menerima amal-amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.